tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji sejati serta puja sempurna hanyalah milik Allah Rabbul Izzati, Allah Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, memperkenankan serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga kalau seandainya kita hitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kita tak akan mampu dan tak bisa untuk menghitung betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan. Dua kenikmatan yang tadi disinggung sama Bu Ida, ini mengutip dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering kali dilupakan oleh manusia. Banyak manusia melupakan dua nikmat ini. Tadi Bu Ida sudah menyampaikan. Yang pertama adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan waktu luang. Bersyukur kita yang hadir di sini diberikan kesehatan, diberikan waktu luang untuk bisa kembali mengkaji mendalami ilmu Allah, hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan akan menggugurkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Bapak Ibu, adik-adik yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Biasanya jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini yang seragam-seragam yang bunga-bunga biasanya jawabannya gitu ya. Saya jadi ingat kasidah Mamah Dede gitu ya. Curhat dong, lain seragam gitu. Yang bunga-bunga, yang karone gitu ya. Karone semua jarang lahnya pamit ibu-ibu biasa nama ngeresep seragam teh. Duka atas lunas, duka tak acar, wallahu a'lam. Mudah-mudahan sudah pada lunas ya. Jangan memalukan Bu Ida, jangan. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Setiap kita pasti menginginkan kebahagiaan. Setuju nggak? Setuju nggak? Mana nih jawabannya? Kok jawabannya cuma 25%? Udah pada makan belum ini? Belum. Makan dulu dong biar siap menghadapi kenyataan ya. Belum pada makan? Ya Allah. Sok. Nanti sama saya mah boleh sambil makan, sambil ngopi, boleh silakan ya. Asal yang tidak boleh itu sambil tidur, nggak boleh ya. Maka doanya tadi di awal saya contohkan, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bukan doanya bismika Allahumma ahya wa amut ya, beda niat itu namanya. Jadi setiap kita pasti menginginkan mendapatkan kebahagiaan hidup. Setuju ya? Nggak ada orang yang kemudian ketika ditanya, adik-adik pengen gak hidupnya bahagia? Pengen. Gak ada kemudian ketika ditanya, Ustaz saya mah hidupnya pengen sedih, pengen galau, pengen sengsara, pengen apa, gak bahagia. Saya kira gak ada. Semua manusia, mukmin maupun kafir, ketika ditanya pasti dia ingin bahagia. Ya, seorang anak ketika dia rajin belajar, bersungguh-sungguh, giat, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh kemudian dia mendapatkan keberhasilan, prestasi terbaik, peringkat terbaik. Ketika ditanya anak kita, adek peringkatnya nomor 1. Pas kita tanya, gimana perasaan kamu, bahagia nggak? Bahagia banget mah. Ya, bahagia banget. Udah mah disiapin sama mama ada hadiah spesial gitu ya. Bapaknya pun demikian. Spesial juga karena dia meraih peringkat yang terbaik di antara murid-muridnya yang lain. Ternyata pas dicek, satu kelas itu cuma 1 orang, dia aja. Peringkat pertama ya. Bahagia. Di sini ada yang sudah nikah belum? Ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah siapa, Cum? Semuanya, cucunya belum. Nah, cucunya belum. Suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hadir imam-imam yang terbaik menurut Allah, kalian sudah berikhtiar, sudah berusaha gitu kan, dengan melakukan ta'aruf, bukan berpacaran. Nggak boleh pacaran ya, haram ya. Udah ta'aruf, kemudian Masya Allah Tabarakar Rahman, orang yang kemudian kita pilih, lantas Allah takdirkan kita bersatu dengannya lewat ikatan yang suci dan agung.
mitsaqan ghalidha yang bernama pernikahan. Pas ditanya, "Teteh, pas lagi ini, lagi apa? Lagi pernikahan. Udah selesai akad. Bahagia nggak teh pas selesai akad?" Bahagia orang. Pasti bahagia ya. Bagaimana nggak bahagia? Kemudian keluarga teman-teman datang ikut serta mendoakan barakallahu. Gimana? Yang belum hafal boleh dengerin Maher Jam. Maher Jamnya, Maher Jam. Barakallahu lakuma. Terus? Ada apa lagi dipacing lagu mahnya? Coba tadi baca surat apa saya? Al-Alaq, coba dites Al-Alaq, Ci. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallahul adzim. Apa dengan sakit? Jadi semua kita pasti menginginkan kebahagiaan. Yang baru nikah pasti bahagia. Selesai nikah, qadarullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan keturunan, anak-anak yang soleh dan soleha. Pasti tanya bahagia enggak? Bahagia enggak, Bu? Bahagianya luar biasa. Apalagi anak penghafal Quran, Masya Allah, bahagia sekali. Jadi nggak ada yang kemudian hidupnya nggak bahagia. Semua pasti di antara kita ingin hidupnya bahagia. Sa'adah, as-sa'adah. Nah, kebahagiaan itu ternyata bukan hanya diraih di dunia ini saja. Orang mukmin, orang muslim wajibun wal harusun. Wal kedahun wal kuduhun itu harus mendapatkan kebahagiaan, mencita-citakan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia saja tapi juga kelak di akhirat. Ada yang hafal nggak doanya tuh? Tadi Bu Ida menyampaikan mama itu sejak 2011 ya. Alhamdulillah bolak-balik umroh. Itu kalau umroh tuh lagi tawaf tuh dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, Rasulullah SAW mensunnahkan satu doa yang pasti mudah dihafalkan. Semua pasti bisa. Doanya apa? Sabtu jagat. Nah, itu di Al-Baqarah 201 ya, nanti dicek. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Kita pasti menginginkan kebahagiaan lewat doa pun sangat terlihat. Ya Tuhan kami, Allah berikan kepada kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta jauhkan kami dari siksa neraka. Nah, ternyata Bapak Ibu rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kebahagiaan itu tak cukup diraih kemudian hanya sekedar dengan berdoa saja. Doa terus, baca doa terus bagus, munajat terus bagus, ya. Apalagi Masya Allah saya lihat di sini wajah-wajahnya wajah-wajah kayaknya ahli tahajud semua di sini ya. Terlihat dengan jawaban aminnya ya. Tapi ada yang nggak amin juga. Ya, yang nggak amin bukan berarti tidak tahajud. Wajah-wajah yang Insya Allah para penghafal Quran di sini semua ya. Hafal Quran ini semua Bu? Hafal Quran? Anas hafalah kali ikhlas? Insya Allah. Tapi kadang-kadang Anas itu suka ketukar sama hafalah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur linnas minal. Monggo Pak, tapi diteraskeun ujung maaf kumaha. Kalau kita ngelamun, jarang memurojaah, mengulang, jangan dikira Anas bisa ketukar sama Al-Falaq. Kalau Al-Kafirun sering susah bolak-balik itu udah kadang-kala udah jadi contoh biasa ya. Tapi kadang-kala Anas ini ketukar sama Al-Falaq. Bahkan kalau ibu-ibu saya tanya, ada yang sudah hafal nggak surat An-Naba? Ada yang hafal An-Naba saya? Belum, An-Naba belum ya. An-Naba yang hafal di sini? Coba, yang hafal An-Naba boleh pulang. Pulangnya ke rahmatullah. Alias mawar. Ayo menuju pangaosan mawar tuh, ayo tuh. Menuju pangaosan mawar, ayo tuh. Lagi ngaji nih, Pak mati mau nggak? Mau. Sok atuh maranawat aja. Kan mau kan? Lagi pengajian pengen mati, sok atuh maranawat. Tapi pada wih sama Areja. Jadi kalau kita baca di surat di dalam Al-Quran ya, ini catatan bagi siapapun yang lagi ngapalin Quran meskipun belum 30 juz, baru juz 30 dan itu pun baru setengahnya.
please supaya kita nggak ketuk-ketuker antara satu surat dengan surat yang lain, jangan kemudian bermalas-malasan untuk mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang hafal surat An-Naba, hati-hati An-Naba bisa ketukar sama At-Takatsur. Waduh. At-Takatsur bisa ketukar sama surat An-Naba. Mana buktinya Ustaz? Saya buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawun. Jadi gadinya eta teh. Nu kedana 40 ayat janten 8 ayat kan At-Takatsur. Di diskon sahabat nanti. Alhamdulillah ya diskon akhir tahun. At-Takatsur hati-hati juga ketukar sama surat An-Naba. Apakah mungkin At-Takatsur ketukar sama surat An-Naba? Mungkin kalau kita aja jarang memurojaah, jarang mengulang. Alhaakumut takatsur. Terus hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Jadi pas tarawih teh kawitna imam teh badi nu rondo itunya At-Takatsur kan. Kalau imam yang baca pendek itu sangat didoakan oleh semua kaum muslimin. Termasuk kenapa saya laku jadi imam tarawih, karena saya nggak pernah panjang-panjang. Bukan berarti nggak hafal Quran ya, sorry ya. Saya tuh nggak sombong ya, cuman gede hulu aja. Jadi bukan nggak hafal surat-surat yang lain, tapi umumnya kaum muslimin apalagi udah buka saum ya. Aduh Ustaz, tak aja itu tarawih nanti. Ini 2 bulan sebelumnya udah ngontrak. Kami biasa mah tahun para raja teuing Ustaz. Beliau kemudian menyebutkan suratnya di nawaiat teh. Rakaat pertama surat Jo, rakaat kedua. Aduh abi jadi diatur kieu teu naon lah ya. Ngana naonan. Ngatur ya. Ini kalau kaitan Ramadan, bentar lagi Ramadan ya. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada bulan Ramadan ya. Amin. 2 bulan lagi insyaallah. Nah, kembali. Jadi kalau kita usaha yang maksimal, yang kita kenal amal soleh. Jadi kalau orang yang sudah rajin doa, bagus. Tapi doa tersebut harus kemudian diiringi, disertai dengan memperbanyak amal-amal soleh. Karena janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, boleh dibuka ya, dicek surat An-Nahl ayat 97. Kalau ada mushaf Quran dibuka. Kalau misalkan nggak bawa Ustaz, handphonenya biar jadi saksi ya. Handphonenya biar manfaat, sok dibuka handphonenya, gadgetnya, bukan sekedar kolakna atau tapi agar nanggungolnya. Dibuka coba surat An-Nahl ayat 97. Saya sarankan buka deh, biar kita kenal dan makin dekat dengan Al-Quran. Nggak bawa mushaf Pak Ustaz, handphone di handphone ada nggak aplikasi Quran? Nggak ada Ustaz, download di Ayeuna. Ustaz nggak ada paket, nyoba alasan. Ya, An-Nahl surat keberapa ya An-Nahl tuh? An-Nahl surat keberapa? Surat ke-16. Ada berapa surat dalam Al-Quran Ibu Bapak? 114. 114. Kalau juz ada berapa? Jumlah juz dalam Quran? 30 juz. Nah sekarang saya tanya, yang bisa jawab boleh pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Yang bisa jawab boleh umroh. Tapi ayatnya menuju tutup, biasa umroh. Saya harusnya hari ini sudah di Mekah ya. Iya. Saya tanggal 8 Februari saya share di Instagram, di Facebook. Mohon doa jamaah. Harusnya saya tanggal 8 itu terbang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh. Qadarullah H-4 sebelum tanggal 8 Arab Saudi menutup 20 negara di dunia termasuk Indonesia yang dilarang untuk mengunjungi, mendatangi Saudi Mekah. Qadarullah ya, saya bisa hadir. Saya sebetulnya bilang ke Bu Ida, aduh kaping sabarin nanti 13 mah nggak bisa. Minggu depannya lagi itu Pak Ustadz ya. Qadarullah saya langsung bilang ke Bu Ida teu jantan soal Bu Ida teh hore, teu jantan umroh hore. Ya, qadarullah nggak jadi umroh, pending umroh, semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke An-Nahl. Ke laptop. Saya nanya dulu sebelum ke An-Nahl ah. Jawab dulu dong, jumlah ayat dalam Al-Qur'an ada berapa? Halo? Ada yang jawab?
6.677 bingung kita ngejawabannya. Berapa saya? Ibu bapak? 6.666. 6.666. Ada yang lain nggak yang bisa jawab? 8.000 atau 8.000? Hah? 8.000. Berapa sih? Ada 8.000 juga berapa begitu teh. So, yang lain. Jangan malu-malu ya. Ayo. Nggak apa-apa salah jawabannya, asalkan benar dong. Ayo, ada yang bisa jawab? Ini orang-orang tawakal semua ya. Senior saya. Searching bola kita tidak mudah. Apa artinya apa berdasar searching pasti. Jumlah ayat di dalam Quran searching ya teh. 6236. Berapa? Ada yang bisa jawab? Berapa? 4.444. Ah, itu mah korupsi, kata Waida 6.000. Gak apa-apa, kita menghormati jawabannya, gak apa-apa. Yang lain ada? Tadi 6666, 4444. Ada lagi yang lain? Ada? Oh, tahu semua ya. Jadi jumlah ayat kata jamaah yang lain teh antep pun si ustaz mah antep kayak dia jawab soal. Dan si orang jawab antep ya Pak. Antep tong jawab ke kayak gitu tapi kan soal. Jumlahnya adalah 6.236 ayat. Jadi jumlah ayat dalam Al-Qur'an 6.236 ayat. Ustaz nggak percaya, sampai hitung ulangan dina Al-Fatihah sampai ke Anas ya. 6.236 ayat. Kalau saya salah, silakan luruskan ya. Jadi jumlah ayat dalam Quran 6236, jumlah surat 114. Jangan kemudian saya pernah nanya ke satu majlis, ibu-ibu, bapak-bapak, berapa jumlah, terutama ibu-ibu ya yang gadis-gadis, berapa nih jumlah surat dalam Quran? 115 Pak Ustaz? 115? Kan 114, kan terakhir tuh surat Anas. Emang 115 surat apa? Surat cintaku padamu. Saya tersanjung ternyata banyak ya penggemar saya. Jadi 114 ya, bukan 115 ya. Kalau juznya 30 juz. Nah, kembali ke surat An-Nahl, surat ke 16. Buka ayat 97. Ya, santai kan ngajinya sampai jam 2 pagi kan? Ya, santai, tenang aja. Ini persediaan konsumsi juga banyak ya. Ayat 97 udah dibuka. An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan, betul? Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini jelas banget nih. Jadi kunci kebahagiaan hidup ini ternyata jawabannya ada di surat An-Nahl 97. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Ada nggak antara laki-laki dan perempuan jenis kelamin? Nggak ada. Nggak ada. Min dzakarin au untha, Dari siapapun yang mencintai amal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, jangan lupa wahwa mukminun, amal soleh tersebut dibingkai, dirangkai, diikat dengan iman kita. Karena nggak asik ya kalau orang rajin beramal soleh tapi nggak iman. Ada orang yang beriman mungkin nggak melakukan amal soleh. Sedangkan iman dan amal soleh dan iman itu harus selalu terikat dan harus selalu ada pada diri kita. Apa janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, yang cinta dengan amal soleh? Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka janji Allah, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan itu, pasti dia akan diberikan kehidupannya baik, kebahagiaan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bukan hanya itu, Allah pun akan memberikan balasan, imbalan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kunci kebahagiaan itu adalah ada dalam Al-Quran. Orang melancong piknik, main, jalan-jalan ke luar negeri. Saya ada jamaah yang curhat ke saya, Ustaz, ya itulah, kalau jadi Ustaz tuh godaannya luar biasa. Hati-hati, makanya kalau ada yang nge-DM, nge-WA pada kita tengah malam jam 12, Assalamualaikum Ustaz, telepon ya.
bisa minta satenya bang 10 tusuk. Susana. Makanya saya bokir. Susana tuh namanya. Ya pesan kerupuk kayak ini kan, kerupuk Nusa Agung gitunya dituang ku Susana di luhureun tatangkalan dugi kabur tukang kerupuknya. Besok kena kan Susana. Tarapaleun kan. Tarapaleun namanya. Ieu mah apareunna teh anu nuun. Ya. Apa mah film nuun? Wah, apa tegaul ya. Aduh, ya Allah Gusti. Ini mah kayaknya Bu hafalnya itu drakor, drama Korea. Kenapa? Karena Opa tahu. Ya. Opa Korean style. Ya, yang Korea kayak kelihatan soalnya di dapurnya kayaknya banyak makanan mie asal Korea gitu ya. Iya betul ada. Terus tuh apa sih yang Korea tuh yang panjang-panjang kemudian kayak aci itu apa namanya? Tuh kan apa? Ayah di Jogja di Geria, ya. Usum negara gitu. Malah di Burama nanti otak-otak di sini mang. Kembali lagi, tadi sampai mana sih? Sampai mana tadi? Oh kan? Drakor. Bapak mana drakor, Pak? Nanti Bapak mah resep nang Kampung Gorosalina sareng Mariman. Sampai mana tadi? Ya Allah, lupa lagi. Tuh kan? Melancong, nah ya. Melancong tuh yang bungkusnya putih kemudian di atasnya diikat. Oh, itu pocong. Sarangnya. Oh, yang melancong. Oh iya, tadi yang ada seorang jamaah saya curhat ke saya, Ustaz. Saya tuh alhamdulillah ya diberikan keluasan rezeki, bisnis, usaha tuh, masya Allah, tabarakallah ya. Keren banget lah Bu usahanya Bu. Kemudian saya tuh tidak ada satupun negara yang tidak ataupun yang belum saya kunjungi. Semuanya saya kunjungi kecuali Mekah, Madinah, Arab Saudi belum pernah saya kunjungi. Orang Islam. Orang Islam, ibu muda apa sih namanya? Apa sih? Kalau laki-laki bisnismen, kalau perempuan bisnis, pamannya TSD lah. Bahasa Inggrisnya. Kalau satu bahasa uang ya. Kalau satu-satu wawan ya. Rupanya si ibu ini curhat ke saya, Ustaz, gimana sih cara meraih kebahagiaan hidup? Ternyata selama ini dia keliling dunia, ngabisin uangnya, istilahnya jajan lah, jalan-jalan itu nggak ada. Kemudian ketenangan batin, tetap aja risau, gelisah, gitu kan? Qadarullah, ya semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu saat kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memanggil dia untuk datang ke Baitullah. Nah, ketika di Baitullah, Bapak Ibu rahimakumullah, dia cerita ke saya, Ustaz, saya tuh belum ibadah, tapi begitu menginjakkan kaki di tanah suci kok hati ini tiba-tiba tenang aja gitu. Setelah sekian lama dia keliling Eropa dan sebagainya, keliling dunia, nggak pernah meraih kebahagiaan. Tapi begitu Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dan dia seumur hidup baru 1 kali, haji belum, baru umroh, begitu datang, begitu mendarat, ya pokoknya begitu datang ke tanah haram, ke tanah suci, dia kemudian cerita ke saya, Ustaz, Masya Allah, betapa tenangnya hidup ini, hati ini tenang ternyata dengan dekat kepada Allah. Begitu dia bilang seperti itu, saya sampaikan, Ibu di handphonenya ada Quran nggak Bu? Coba buka surat 13 ayat 28. Cok ibu juga buka, bapak-bapak juga buka surat 13 ayat 28. Posisinya saya nggak tahu ya, karena saya bukan Ustaz Adi Hidayat yang hafal 30 juz. Surat 13 ayat 28. Surat apa itu namanya? Surat Ar-Ra'd atau surat Ar-Ra'd ayat 28. Wah, kok handphone mah cepatnya tuh. Kalian mau dibuka nanti grup WhatsApp deh, ibu senang, Alisa ya tuh untung. Bukan Al-Quran. Ada? Nah, surat Ar-Ra'd ayat 28. Gimana sih bunyinya? Nah, gimana? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Bunyi lagi. Watatma'innu. Ya ayyuhalladzina amanu. Watatma'innu qulubukum. Wahai orang-orang yang beriman. Gimana bunyinya, Bu? Watatma'innu qulubuhum. Bizikrillah. Bizikrillah. Ala bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jelas banget Ar-Ra'd ayat 13 mengatakan kunci kebahagiaan, kunci ketenangan, kunci keberhasilan, kesuksesan hidup itu adalah kalau kita senantiasa mengingat Allah.
maka kita akan meraih ketenangan hidup, maka kita akan meraih kebahagiaan hidup. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan merasakan tentram. Jadi kunci bahagia itu ternyata bukan dari materi, ya, bukan kemudian dari popularitas. Sekarang kan banyak tuh artis Korea, artis luar negeri, mereka populer, mereka punya banyak uang, tapi nggak sedikit kita dengar berita Bunuh diri. ujungnya ibu yang bunuh dirinya jangan saya. Aduh, saya nggak mau bunuh diri. Akhirnya bunuh diri kan? Uang punya nggak? Banyak. Kekayaan, kemudian kepopuleran, kegantengan, kecantikan. Ada Korea di sana mah tukang gorengan dia gak bisa asli bu. Gitunya. Jadi mereka itu meraih semuanya, tetapi tidak meraih yang namanya ketenangan hidup karena jauh dari Allah. Jadi jangan kemudian mengukur kebahagiaan itu dari popularitas. Jangan mengukur kebahagiaan juga dari kekuasaan. Fir'aun, raja Mesir yang begitu berkuasa, bahkan saking sombongnya mengatakan apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Itu soal Fir'aun. Maka Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia lo Nabi Fir'aun dirinya mengaku diri sebagai Tuhan. Tapi kemudian apakah lantas kehidupan Fir'aun bahagia? Apakah kehidupan Fir'aun berhasil sukses? Tidak. Ternyata ujungnya justru adalah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan itu adalah kuncinya, keberhasilannya adalah dengan kita mengingat Allah lewat amal-amal soleh yang kita lakukan. Dan orang-orang yang kalau mencintai dan senantiasa cinta dengan amal soleh, maka balasannya dibuka Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi surat ke 18. Oh, apa Al-Kahfi banyak. Al-Kahfi surat 18 ayat 110. Ada yang pernah ke Ashabul Kahfi di sini? Ke gua pemuda yang tertidur berapa tahun ya? 300. Pemuda Ashabul Kahfi itu tertidur di dalam gua selama 309 tahun. 309. Ya, Allah berkehendak ya Bu ya, menidurkan hamba-hambanya dengan waktu dan durasi sangat panjang 309 tahun. Pas begitu saya ke sana ternyata Masya Allah ya, itu jadi tadabbur kita, tafakur kita betapa kuasanya Allah. Dan buahnya sekarang sampai sekarang masih ada. Ya, itu ada yang menyatakan di Turki, ada yang menyatakan di Urdun, Yordania. Yordania itu lebih kuat menurut para ilmuwan dibandingkan dengan di Turki katanya ya. Nah, surat Al-Kahfi ayat 110, lihat yang tengahnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, kuncinya apa? Kalau kita pengen ketemu sama Allah di akhirat nanti, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah melakukan amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah Menyekutukan siapapun apapun menyekutukan dalam beribadah kepada Allah. Jadi kuncinya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingin meraih kebahagiaan, tauhid kita luruskan, kemudian amal soleh harus semakin hari semakin ditambah, diperbanyak. Tapi nggak semua amal soleh kemudian diperbanyak bisa jadi diterima oleh Allah. Maka kita harus tahu, kalau kita ingin meraih kebahagiaan hidup, amal-amal soleh yang kita lakukan pun, punten mohon maaf ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan yang lain, ikut-ikutan yang lain lagi rame apa, ikut rame ya. Kemudian yang lain kemudian ikut melakukan pelaksanaan A, kita ikut-ikutan melaksanakan A. Padahal ketika seseorang melakukan amal soleh, dia harus mengetahui prinsip-prinsip dalam beramal soleh. Jangan sampai seperti istilah bahasa Sunda, capek gawe teka pake. Udah kita berlelah-lelah melakukan amal soleh yang kita anggap benar, ternyata kelak di akhirat kita tidak meraih sedikit pun kebaikan dari amal soleh yang kita lakukan. Berarti Ustaz, kuncinya apa dong agar amal-amal soleh yang kita lakukan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meraih kebahagiaan? Kuncinya adalah yang pertama, ya, azan ya. Alhamdulillah. Sampai jam berapa ini? Ke Karawasnya? Ya, ibu-ibu ke Karawas, abdi itu haridang gitu.
Harudang. Panas. Dikit lagi ya, kita lanjutin ya. Iya, Gak apa-apa ya? iya. Dikit lagi lanjutin ya. Nah, Gak apa-apa? nggak Lanjut nih. apa-apa. Ya gak apa-apa. Sampai sebelum jam 8 karena saya jam 8 ada pengajian lagi di Jakarta ya. Tapi via online ya. Pengajian sekarang mah online ya, kecuali memang yang keluarga-keluarga seperti ini. Alhamdulillah dengan adanya media sosial, dengan adanya Zoom dan sebagainya, kita bisa dengan mudah meskipun tidak langsung bertatap muka, tapi masih bisa untuk saling menasehati, masih bisa untuk memberikan kajian ya. Kita lanjut. Jadi kalau orang beramal soleh, lantas dia ingin diterima amal solehnya, yang pertama kunci yang harus ada pada diri kita adalah ikhlas dalam melakukan amal soleh tersebut. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Ikhlas dalam melakukan amal soleh. Saya tanya, pernah dengar nggak istilah ikhlas? Ikhlas itu apa sih? Ikhlas, ridho, Korban. sama lagu sambil lulungan itu ya. Ikhlas itu adalah, kata Syekh Al-Munajjid mengutip pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ikhlas itu adalah motivasi diri dalam beramal murni semata-mata karena Allah. Apa dalilnya Ustaz? Buka lagi surat Al-An'am ayat 162. Surat ke-6 ayat 162. Pas dibuka, Ustaz ini apa lah tuh? Ustaz dilinten sok dibaca, sok diawas. Al-An'am surat 6 ayat 162. Siapa yang cepat maka dia dapat salam. Sudah? Ketemu? 162 surat Al-An'am ada? Gimana bunyi ayatnya? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku harus lillahi rabbil alamin, harus karena Allah Rabb semesta alam. Termasuk ibadah haji yang dilaksanakannya, haji umrah wa atibul hajja wal umrata lillah, dan laksanakan, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah harus karena Allah. Jadi jangan ada sedikit pun dalam hati ini pujian, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diberikan apresiasi, ingin di like, comment, share, and subscribe ya. Biarkanlah yang like, alhamdulillahnya. Ini kan live via Facebooknya Bu Ida, terus apa? Iya. Ayo nonton tuh. Ayo. Tapi masanya sudah viral, artinya kalau ustaznya viral, ada hijinya. Banyak. Oh, bohong mah. Kalau ustaznya viral, begitu baru berapa detik, langsung ribuan. Saya pernah nemenin ustaz yang viral, pas dia live Instagram, ustaz video tinggal di anak maksudnya. Dia karek live-nya itu sudah ada sekian ribu, cepat banget ininya Pak, yang nontonnya. Kemudian dia bikin status, ya Ustaz dia tinggal kita nge-like, yang nge-like kemudian cepet banget, yang komen cepet banget. Itu pengalaman nemenin Ustaz viral ya. Ya kalau nggak kebawa viralnya nggak apa-apa, yang penting dapat ilmunya ya. Nah, kembali lagi tadi, kalau kitanya ikhlas, maka insya Allah setiap amal-amal soleh yang kita lakukan, maka Allah akan terima. Tapi kalau kitanya nggak ikhlas, kalau kitanya pengen dipuji, disanjung, diberikan apresiasi, apalagi media sosial sekarang ya, like, share, komen mungkin. Kalau tujuannya itu, maka yang terjadi adalah kelelahan kita dalam melakukan amal soleh. Bapak Ibu rahimahullah, ada satu hadis yang paling populer dan semua pasti hafal. Ini kalau ada kajian di sini Riyadhus Shalihin, hadis nomor pertama, Imam Nawawi menyebutkan, mengutip dari Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Hafal kan? Kan amalan lebih sakit itu, padahal hadisnya panjang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Coba diulangi. Jadi amal itu betul-betul tergantung kepada niat, dan Allah akan memberikan imbalan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau seseorang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang hijrah ternyata di dunia yusibuha, niatannya maksudnya adalah untuk mendapatkan dan meraih keinginan, kesenangan, kehidupan dunia, atau ternyata niatannya adalah untuk menikahi seorang perempuan, maka hakikatnya Allah pun akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka jangan kemudian kita main-main bab niat.
Kita sama-sama tasdihun niat, kita sama-sama harus luruskan niat, benarkan niat. Setiap amal-amal soleh yang kita lakukan harus tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana ini sudah ada? Mau lanjut atau mau break atau tutup? Kita laksanakan sholat jamaah lagi di sini. Kembali ke Sahihul Bait ini ya. Gimana Sahihul Bait? Sholatnya masing-masing lepar Ustadz. Ya berjamaah sini kan. Pilih daya waktasnya sholat nama. Oh, sholatnya masing-masing. Sholatnya mah masing-masing Oh, aja. jadi ceramahnya dilanjut aja. Oke. Lebar. Ada yang dilanjut, ada yang break. Gimana ini? Break adan. Break adan. Break adan. Setelah adan dilanjut gitu ya. Ya. Baik. Dilanjut ya. Jadi kalau isya ini sebetulnya boleh melanjutkan ya, dan boleh mengakhirkan sholat isya, apalagi Diisi kebaikan. kajian ya. Tapi jangan jadikan alasan Ustaz daripada nonton view drama Korea kan di view kan sampai jam 11, setengah 12, di sana 14, saya tamat ini ya. Tapi kalau pengajian seperti ini maka diperkenankan ya. Lanjut sampai mana tadi? Sampai mana? Kan ini mah nggak pada ditulis dan memang cerdas semua. Ini kan nggak perlu ditulis, nggak perlu. Ya, pokoknya pas bubar semuanya ya. Barho. Tadi naon dibahas ku Ustaz mah nyarek bener. Yang bisa bener nyarek salah. Atau Nabi tapi tonton lah tina Facebook Nabu Ida lah. Biar kamu pananya lihat aja ya. Baik Bapak Ibu, jadi sampai tadi ikhlas. Jadi kata ikhlas ini itu jangan pernah kemudian kita menganggap remeh bab niat. Jangan kita menganggap remeh bab niat. Ada seorang ulama namanya Ibnu Mubarak, ini bagus jadikan status ya. Kata Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tukthiruhu an-niyah. Wa rubba amalin kabirin tusghiruhu an-niyah. Naon hartosna? Rubba amalin saghirin tukthiruhu an-niyah. Bisa jadi amalan kecil menjadi besar pahalanya disebabkan oleh niat. Sekali lagi saya ulang ya. Bisa jadi amalan kecil menjadi besar pahalanya disebabkan oleh niat. Wa rubba amalin kabirin tusghiruhu an-niyah. Dan bisa jadi amalannya besar tapi jadi kecil pahalanya. Lagi-lagi disebabkan oleh niat. Jadi kita jangan kemudian memandang sebelah mata orang yang melakukan amal soleh yang kecil mungkin dalam anggapan kita ya. Tapi kalau dia ikhlas dalam melakukan amalnya, Masya Allah, jadi besar pahalanya di sisi Allah. Ya, tesapira masih engkau Ustaz, cai herang gitu kan? Cai herang kan? Cai herang. Ketika dia memberi, Masya Allah, ketika niatannya karena Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Itu kalau di masjid itu kan jamaah, ada sebagian yang udah paham ya. Kadang ada yang belum paham, sandal-sandalnya masih papalatan. Aya nu kaditu, aya nu kadieu, aya nu pabuket lah gitu ya. Kemudian ada orang yang merapihkan sandal di posisi yang ketika jamaah keluar udah tinggal pakai. Itu amalan kecil, amalan besar. Amalan kecil kan? Pakai sandal. Masya Allah, kalau niatannya tujuannya karena Allah, orang ketika pulang dari masjid teh nggak nyari lagi mana sandal abi, mana swallow abi, nutup aja cilihan gitunya, cilihan swallow. Ternyata ketika sudah dirapikan oleh seseorang, tinggal pakai, tinggal pulang. Masya Allah, amalannya begitu besar.
Kalau di Mekah Madinah itu Bapak Ibu pasti pernah merasakan, yang pernah ke sana ya. Sederhana ya, orang ngasih parfum gitu kan, gratis cuma-cuma kepada yang bukan ihramnya. Itu Masya Allah amalan kecil tapi menjadi besar pahalanya di hadapan Allah. Ya ngasih kresek tuh plastik-plastik, masa pertos di minimal supermarket kan plastik-plastik buah, jadi itu mah kanggo sendal gitu ya. Ternyata Bu, ada orang itu yang sengaja aja standby di tempat plastik, nyawaikan plastik weh. Halo. Kan gitunya. Halo. Haji. Halo. Ya kasih amalan kecil tapi menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngasih air Zam-Zam dulu mah masih bisa kita bawa air Zam-Zam sendiri ya. Kalau sekarang mah setelah kondisi lagi pandemi ini katanya pakai botol air Zam-Zam itu katanya. Jadi Masya Allah Tabarakar Rahman, di tanah suci kita bisa melakukan amal soleh, termasuk di tanah air pun ketika amal-amal tersebut kecil, mungkin kecil di pandangan manusia, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena lagi-lagi baginya. Begitupun sebaliknya, hati-hati, warubba amalin kabirin. Ada orang itu yang melakukan amalan yang besar banget amalannya. Tapi kata Ibnu Mubarak, tusgiruhu aniyah, tuktiruhu warubba amalin kabirin tusgiruhu aniyah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala amal besar tersebut menjadi kecil pahalanya lagi-lagi disebabkan oleh niat. Eta masjidnya ti saha ti aing. Kasar nama ti abdi eta dugi ka panto-pantona, dugi ka genteng-gentengna. Kalau tidak ada saya itu masjid tidak akan pernah berdiri. Aduh, ada kata-kata yang kemudian nyelekit, nyeri itu bisa diupakan gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian batalkan tuh pahala sedekah kalian. Apa pembatal dari sedekah itu, pembatal dari pahala sedekah itu? Bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, karena ingin dilihat dipuji oleh manusia ya. Ria'an nas, bukan ria'an nas ya. Ria'an nas, ingin dilihat oleh manusia. Maka hati-hati. Ini pembahasan yang ringan, mudah, tapi itu bab niatnya kadang kawisma sesah itu susah. Tapi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap amal-amal soleh yang kita lakukan agar kita nanti endingnya dapat kebahagiaan dunia akhirat. Kalau orang yang ikhlas mah ya, betul nggak? Tanpa pamrih. Meskipun ada istilah, ada orang itu yang kemudian diberikan kebaikan, sok ada istilah atau meni nuhun ke atau apa istilahnya tuh? Meni tengah nuhun ke tos dipasihan ka sayan teh. Ketika orang kemudian berkata meni tengah nuhun ke tos dipasihan ka hadian ka sayan teh, berarti dia masih tetap punya niatan ingin diberikan balasan oleh orang lain, yaitu minimal dengan ucapan terima kasih. Padahal kalau dia niatan karena Allah, meskipun orang teman yang kita sudah berikan kebaikan lantas dia cuek tidak membalas kebaikan, bahkan sebaliknya, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan yang kita lakukan ternyata dibalas dengan keburukan, jadi digibahi, jadi difitnah, jadi disebarluaskan nama baik kita. Padahal kita berbuat baik kepada dia, tapi sebaliknya dia sikapnya berbuat buruk kepada kita. Kalau niatan kebaikan yang sudah kita lakukan itu karena Allah, maka kita nggak perlu sakit hati dan kita nggak perlu uring-uringan. Kenapa? Karena tujuannya adalah karena Allah. Yang terakhir, yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kunci dari amal soleh agar kita meraih kebahagiaan kelak di akhirat juga di dunia. Yang kedua selain ikhlas adalah benar cara melakukan amal soleh tersebut. Yang kedua adalah benar cara melakukan amal soleh. Kalau amal soleh yang kita lakukan nggak benar, meskipun ikhlas, meskipun karena Allah amal tersebut, tapi kalau nggak benar cara melakukannya, maka yang terjadi adalah bukan mendapatkan kebaikan dari Allah, tapi justru mendapatkan dosa. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, fahuwa raddun,
maka amalan tersebut menjadi tertolak. Karena prinsipnya agama Islam ini agama yang sempurna, tak perlu ditambah, tak perlu dikurang, tak perlu direkayasa dalam melakukan amal soleh. Cukup ikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka kita akan meraih kebahagiaan. Terus Bu, betul tidak? Ya. Ya betul. Sholat yang kita laksanakan kata Rasulullah apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, manasik hajinya, umrohnya, khudhu ani manasikakum, ambil dari kalian tata cara ibadah manasik yang aku sudah contohkan. Jadi ketika seseorang melakukan ibadah pun tidak boleh asal-asalan, tidak boleh kemudian melakukan kreasi sendiri, tapi harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari mana Ustaz kita meraih cara yang benar dalam melakukan ibadah itu? Tiada lain adalah dari thalabul ilmi, hadirnya kita ke majelis ilmu, cintanya kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bahkan mengingatkannya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang datang mengunjungi suatu majelis ilmu, maka Allah pasti akan memudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah. Ustaz kan ayeuna menuju pandemi, abdi moal tiasa pangaosan ditalarutup teu acan terbuka bebas seperti halnya dulu-dulu. Jangan mencari-cari alasan. Ya, sekarang alhamdulillah saya bersyukur banget banyak ustaz-ustaz yang bikin apa Bu? Bikin akun YouTube. Ya, senang nggak Bu pas dilihat itu di beranda kita gitu kan, bahkan jadi trending topik. Tapi kalau ceramah mah jarang trending topiknya. Trending topik kan biasanya apa sih kalau musik-musik Korea teh sebutannya itu? K-pop. Tadi ada yang jawab K-pop sahata. Ibunya K-pop trending itu selalu K-pop. Kalau enggak kan kuliner, misalkannya mukbang gitu kan. Si Tan Boykun kan mau makan bakso besar ya. Saya tahu Tan Boykun itu dari Kang Reza nih ya. Makan gede, makan banyak, makan mie instan 20 bungkusnya, cenihna 2 kilo. Terus makan ya nanti Silver Queen anu 1 kilo dimakan sendiri. Aduh itu ngeri ya lihatnya, tapi saya senang sih. Dia senang penderitaannya untuk mendapatkan uang kan. Orang cari kerja itu untuk mendapatkan uang, untuk bisa makan ya. Kalau Tan Boykun dia makan untuk mendapatkan uang, gitu aja beda ya. Jadi kembali Bu, saya senang banget sekarang banyak ustadz-ustadz yang kemudian alhamdulillah melek teknologi, mau kemudian membuka kajian via YouTube, media sosial, WhatsApp, grup dan sebagainya. Itu jangan kemudian kita jadikan alasan untuk tidak mau mengkaji ilmu. Ustaz dan nunjuk kopi, nunjuk corona. Alhamdulillah, terus ada di mana ini di Mekah? Di Mekah sekarang. Jadi hadirnya YouTube itu kita manfaatkan untuk nonton kajian-kajian. Biasanya ibu suka nonton YouTube apa Bu? Ada sejarah Islam kan? Adik-adik mungkin senang dengan film-film Islam. Ya, saya suka nonton tuh yang film Umar bin Khattab kalau dulu ya, Ar-Risalah, The Message kalau dulu tuh ya. Tapi sekarang juga banyak animasi yang bermunculan. Apa Adik animasi yang suka ditonton? Animasi apa? Gila, mantap. Aduh, saya jadi foto tuh. Saya pernah ngaji ya. Ayah jamaah teh nya kieu motoan ibu-ibu, suka teh motoan ustaz pas tinggal ternyata jigana ieu selfie gerak. Borong ustaz nanti surah pas dicek, ibu boleh lihat foto yang tadi saya. Apa ustaz saya mah selfie? Terus dirinya nyeri hati. Maka saya nggak pernah. Saya selalu menghiraukan yang foto-foto, takutnya dia selfie ya. Banyak animasi bermunculan. Nah ini Adik suka nonton apa yang animasi di YouTube yang Islami? Nusarara. Meskipun kemarin sempat katanya terguncang dengan pandemi ini, kalau tidak salah bubar ya, tapi wallahu a'lam bishawab. Tapi saya lihat lagi itu sudah bikin apa? Coba dan bilang deh, thriller. Kalau thriller mah iya ya, menegangkan kan. Nah, saya senang kalau nonton film sama Reza di bioskop tuh kalau by action thriller. Ya, kalau romantis mah enggak, karena banyak kalau itu. Itu Nusarara, masya Allah, saya lihat trailernya di YouTube katanya mau bikin film yang tampil di bioskop atau di mana wallahu a'lam. Ada juga tuh Teuku Wisnu sama Ari Untung bikin animasi juga namanya Rico the Series.
Ya, jadi selain Nusarara ada juga animasi Islam itu namanya Rico the Series. kalau nggak salah sempat masuk ke TV juga ya. Nusa sudah sempat masuk, Rico juga sempat masuk ke TV juga. Nah itu kita harus support dan pesan-pesan dakwahnya masya Allah luar biasa keren banget. Ya, bagaimana cara makan, bagaimana adab makan gitu kan, bagaimana cara minum, kemudian masya Allah adab-adab etika-etika sebagai seorang muslim. Anak-anak yang sekarang luar biasa Bu, yang namanya gadget itu ya. Nah kalau kita tidak mengarahkan, yang terjadi banyak anak-anak yang menonton tontonan-tontonan dewasa yang bukan tontonan dirinya. Lantas yang terjadi naudzubillahi min dzalik, dia tercipta dengan akhlak-akhlak seperti yang dia tonton. Maka dari itu kita harus betul-betul manfaatkan ini gadget ini nih, smartphone yang ada di pegangan kita itu untuk kebaikan, tolabul ilmi. Biar cara ibadahnya benar gimana, biar sedekahnya benar gimana, ya biar sholatnya benar gimana. Sekarang bulan Rajab banyak pertanyaan, Pak Ustadz bulan Rajab tuh ada saum khusus Rajab tuh. Sekarang bisa dengan mudah kita buka ya, tentu dengan jawaban-jawaban yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang bisa dipertanggungjawabkan. Buka website juga, laman-laman, situs-situs juga. Ya tentu kita pun harus sangat selektif ya, mana kajian-kajian yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu 2 poin ya. Kalau kita ingin meraih kebahagiaan hidup, kuncinya adalah dengan iman dan beramal soleh, dengan tauhid dan amal soleh. Amal soleh akan Allah Subhanahu wa taala terima kalau kita juga melakukan 2 prinsip ini. 1, ikhlas karena Allah. 2, ittiba atau mutaba'ah, mengikuti dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya kalau dilanjut ini masih panjang karena saya nyiapkannya dari sejak asar. Saya sampaikan ke Bida, saya sejak asar sudah ada di Masjid Darul Mutakin ya, biar baca-baca padahal bukatoan. Ya itu saja, barangkali mana jam berapa sekarang? Jam 19.48. Saya kira cukup. Saya juga persiapan pada Isya ini untuk kajian online. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali, silaturahim kembali. Sengaja materinya nggak dihabiskan biar diundang lagi, gitu ya Bu ya. Biar bisa silaturahmi lagi dan mudah-mudahan ibu bapak semua sehat selalu. Saya punya permintaan dari Bu Ida, ini minta didoakan khusus untuk paman terbaik kita, paman terbaik dari keluarga besar bapak ibu semua. Insya Allah kita akan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan khususnya Bapak Haji Edi Sunardi bin Karna Makhlas, kemudian Ibu Hajah Tati Kartati binti Haji Kak Haji Ya. Haji Kadaryati ini diberikan segala kesehatan. Kita yakin ibu-ibu yang Allah muliakan ya, musibah ataupun anugerah sebetulnya dua-duanya kebaikan kata Rasulullah. Makanya ajaban diambil mukmin kan kata Rasulullah. Sungguh menanjurkan setiap urusan, setiap perkara orang mukmin.